Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Moret sayang. Oke teman-teman, jadi di video kedua ini aku mau membahas tentang ini apa sih namanya. Aduh, aku tuh jadi pengen ketawa kalau inget ya. Bahwa ceritanya itu lucu banget ya guys, lucu, tapi ini tuh bener-bener kalian tuh harus waspada dan hati-hati ya, karena aku tuh sebetulnya sering sekali menemukan hal-hal seperti ini gitu, cuman aku tuh nggak ceritain ke kalian semua gitu. Soalnya takutnya kalian itu ikut ngakak gitu ya. Jadi gini ya guys ya, aku tuh cuman ngasih tahu ke kalian ya, jadi untuk selalu berhati-hati kalau kalian libur ya, tepatnya ya, kalau kalian libur atau apapun lah pokoknya ya. Jadi ceritanya gini, aku tuh waktu kapan ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, pokoknya aku tuh waktu libur aku tuh lagi duduk di salah satu taman ya, dan di situ tuh ada kursi. Aku tuh duduk di situ tuh sambil ngedit ya guys ya, bawa handphone sambil ngedit gitu. Biasa aku tuh kalau libur, kalau ada waktu itu sambil ngedit video ya kan. Nah terus di sebelahnya lagi tuh ada mbak-mbak Indo juga, cuman dia tuh fokus makan, jadi dia tuh nggak tahu gitu ya. Nah terus aku di sebelahnya gitu, aku tuh ngedit aja gitu ya, pokoknya bodo amat lah gitu ya kan. Aku cepet ngedit, cepet selesai videonya dan biar cepet diupload gitu. Terus aku tuh tiba-tiba itu selang beberapa waktu itu ya, aku tuh melihat ada kakek-kakek ya temen-temen ya, nggak tua-tua ya, pokoknya tua ya, tapi nggak tua banget sih, cuman aku tuh kaget aja. Dia tuh berdiri yang jaraknya nggak begitu jauh sih sama aku ya, mungkin 2 meteran ya, 2 meteran dekat ya teman-teman ya, 1 meter aja setangan aku ini ya, pokoknya 2 meteran lah gitu ya. Dia tuh berdiri, mungkin dia itu agak lama sih, cuman aku nggak merhatiin gitu ya. Nah terus pas aku perhatiin itu, dia itu apa ya guys ya, jadi barang punya dianya itu diliatin gitu loh ya guys. Jadi maksud aku tuh begitu, kalian tuh harus selalu berhati-hati dengan orang dan dengan siapapun yang menawarkan pisang atau uang. Jadi seperti itu ya, itu pisang ya guys ya, aku sebut pisang aja, pisangnya dia itu dikeluarin loh guys. Ya Allah, lagi di apa namanya, dipegang-pegang sama dianya gitu loh. Mungkin dia itu mau liatin ke aku ya. Terus soalnya aku juga nggak ngasih, kok ini kakek-kakek ini ngapain juga. Terus aku tutup aja ya, aku belok ke sini gitu ya, jadi aku nggak merhatiin dia, bodo amat gitu ya, aku kan gini berpaling gitu loh ya guys, biar nggak kelihatan gitu ya kan. Ini orang, kok bilang. Nah terus di situnya itu tangan satunya lagi itu ada uangnya gitu loh guys, ceritanya itu ya. Jadi kan mungkin si kakek ini menawarkan diri ke aku gitu ya, mungkin ya, dikiranya aku tuh mauan gitu, orangnya tuh mauan gitu ya sama siapapun. Mungkin karena emang ada juga sih beberapa perempuan yang mau gitu ya, kayaknya sih. Nah terus dia itu ya nggak ngomong sih, cuman dia apa sih ngeliatin uang dan pisangnya itu gitu loh ya guys. Jadi aku tuh ya ampun, gila ini kakek-kakek dalam hati aku tuh ya. Tapi aku nggak hirauin dia, malah aku berpaling gini gitu ya, aku fokus aja ngedit gitu. Bodo amat, ini dasar kakek-kakek sinting, aku belum udah tua masih aja itu pisangnya berdiri ya kan. Nah di situ tuh yang aku lihat itu uangnya itu kayak 100-an gitu loh ya guys ya. Tapi yang aku dengar ada juga sih temen yang bilang itu, katanya seperti itu, ada juga katanya mbak-mbak Indo gitu yang seperti itu gitu, kalau libur itu kayak ngeladenin kakek-kakek gitu loh guys. Katanya sih dapat uang gitu loh. Dapat uangnya sih nggak seberapa, mungkin $200 atau 300 ya, tergantung tarif mungkin ya guys ya. Terus tergantung lama atau enggaknya gitu ya kan, aku nggak tahu juga sih, aku belum pernah gitu ya. Gila itu, naudzubillah min dzalik ya guys ya. Aku kesini ke luar negeri itu untuk mencari rezeki yang halal ya, bukan melakukan hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian terjerat seperti itu ya, maksudnya itu tergoda sama laki-laki ya, siapapun itu ya. Dan kakek itu orang Hongkong loh guys kayaknya sih, jadi bukan orang India atau apa gitu ya.
Jadi seperti itu, aku nggak pedulin dia, terus dianya pergi gitu loh ya guys ya. Mungkin ada juga sih yang kayak mbak-mbaknya yang mau itu, mungkin kalau diliatin pisangnya terus diliatin uangnya, mungkin dianya langsung ngintil, itu berarti kan mau mungkin, terus kan jalan bareng mungkin ya, aku juga nggak tahu ya guys ya. Jadi seperti itu. Aku itu sering juga sih ya, waktu itu aku tuh libur juga mau ke TST ya guys ya, udah lama sih, cuman aku belum cerita juga ke kalian gitu ya, tapi ya udah aku ceritain sekarang sekalian ceritanya ya. Aku tuh lagi jalan gitu ya, mau jalan ke arah exit gitu ya, ke exit yang mau ke ke kemana, pokoknya ke TST yang exit L6 itu deh ya guys ya, di situ ya, pokoknya di area Heritage gitu yang 1881. Nah terus aku tuh lagi jalan, terus tiba-tiba itu ada laki-laki juga yang nyamperin aku gitu, dengan alasan dia itu nanya tempat ya guys ya. Nah di situ yang nanya ini bukan orang Hongkong ya guys ya, tapi kayaknya sih dia itu kayak orang Amerika atau Kanada gitu ya, bukan orang Hongkong atau bukan orang India, soalnya dia tuh bahasanya bahasa Inggris ngomong ke akunya. Jadi ngomong langsung, aku deket-deketan gitu, cuman akunya gini-gini gitu ya, aku tuh agak takut gitu ya guys ya, soalnya kan marak sekali penipuan, jadi aku tuh nggak percaya begitu saja ke orang itu gitu loh ya guys ya. Terus dia itu nanya katanya, aku mau nanya kata tempat itu di mana ya, kata dia itu exit berapa ya gitu kan, ngomong bla 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 gitu ya. Terus aku jawab, oh di exit ini, kebetulan aku juga mau ke sana, aku bilang gitu. Oh iya katanya, bener ya, bener kamu mau ke sana, kata dia. Iya, bilang aku mau ke sana. Aku kira kan dia orang bener nanya gitu ya. Ya aku tunjukin gitu ya kan. Terus itu lama-lama yang ngobrol gini gitu, kamu sudah berapa tahun di Hong Kong lah, kamu orang Indo atau orang PL gitu ya kan, atau orang Cina, kata dia nih. Soalnya dia bilang katanya, aku lihat kamu itu kayak orang Cina lah, kayak orang PL gitu ya, gitu kan, orang Filipina gitu. Terus aku tuh jawab, oh aku dari Indonesia, I'm from Indonesia, aku bilang gitu kan. Oh kata dianya, nice to meet you, kata dianya kan gitu kan. Oh iya sama-sama, aku bilang gitu. Terus dia tuh ngomong panjang lebar, kamu udah berapa lama di sini? Aku bilang 8 tahun gitu kan. Nah terus dia bilang, oh iya kata udah lama banget ya. Terus dalam hati aku, kok ini orang nanyanya malah panjang lebar gini sih, aku bilang gitu kan. Jadi dia itu sudah nanya itu nggak langsung pergi gitu loh ya guys ya. Nah terus dia itu apa ya, pokoknya kayak ngerayu gitu loh. Aku lihat kamu cantik lah, ini itu ya, beautiful lah, ini gitu apa gitu ya kan. Terus umurnya berapa gini gitu, udah punya suami belum lah, punya anak belum gitu ya kan. Jadi nanya ini tuh seperti itu gitu loh ya guys ya. Terus dia itu minta juga kayak nomor aku gitu ya, boleh nggak aku minta nomor kamu, kata dia. Hah, kok nomor sih, aku bilang gitu kan. Oh maaf ya, aku nggak punya nomor, aku bilang gitu, soalnya aku ada nomor tapi ini tuh nomor pemberian dari majikan aku dan nggak boleh dikasih ke siapapun, saya bilang gitu kan. Jadi di situ itu pokoknya kayaknya sih ya guys, kalau feeling aku itu memang kayaknya sih banyak sih kayak orang PL juga atau orang Indo juga yang mau gitu ya, misalkan kayak digoda-goda di jalan gitu. Tapi aku nggak mau ya guys ya, itu dari pengalaman aku, sebetulnya sih aku sering sekali terjadi hal-hal seperti itu, cuman aku don't care gitu, aku nggak peduliin ya. Jadi aku tuh sudah paham betul bahwa mereka ini penipuan ya. Pokoknya kalian itu jangan sampai tertipu ya teman-teman, jangan sampai kalian itu nanti ngasih nomor ini itu panjang lebar terus ujung-ujungnya nanti penipuan. Terus kan banyak juga ya kasus-kasus di luar itu, takutnya itu kalian nanti diajak ke salah satu tempat, ke hotel, terus sudah diperkosa lah, dibunuh lah, iya kan. Ini kalau masih hidup, kalau mati coba, ya kan apa tidak ada di kalender gitu loh guys ya. Jadi kita itu harus menjaga diri baik-baik di negeri orang gitu loh, jangan sampai kalian itu terjerumus dengan hal apapun. Jadi seperti itu ya, aku cuma ngasih tahu aja sih. Jadi kalian tuh harus berhati-hati. Ya itu sih tergantung kalian juga ya, kalau kalian yang mau ya silahkan terima aja ya kan. Kalau aku sih nggak mau ya teman-temannya. Jadi seperti itu, belum punya pasangan atau apa sih, lumayan mungkin siapa tahu dia tuh benar-benar suka sama kita atau cinta sama kita dan nanti nikah dapat suami orang bule gitu ya kan. Tapi kalau aku nggak ada pikiran sama sekali seperti itu, aku pikirannya ini tuh penipuan, jadi seperti itu loh ya guys. Aku tuh sering sekali, jadi
kalian itu harus berhati-hati gitu loh ya guys ya. Dan seperti kayak kalian itu bermain Facebook atau Instagram dan sosial media lainnya, itu hati-hati juga sama laki-laki yang baru dikenal. Jangan sampai uang kalian itu tertipu ya, uang gaji kalian gitu ya. Bolehlah kalian berpacaran atau berkenalan dengan siapapun, terutamanya yang masih gadis atau yang janda atau belum punya suami gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya, mungkin pikirannya oh mereka ini bener suka sama kita gitu ya, iya kan. Tapi satu pesan dari aku, jangan sampai uang kalian itu tertipu ya, atau mentransfer uang kalian atau uang gaji kalian itu ke laki-laki yang nggak jelas atau orang yang nggak jelas ya. Jadi seperti itu, soalnya banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dan sebetulnya sih kalian juga udah tahu sendiri ya, di konten-kontennya Miss Yuni juga banyak itu ya sebetulnya. Tapi kok aneh, ada aja yang masih menjadi korbannya gitu loh ya. Kalian itu loh, aku tuh aneh, kenapa sih bisa tertipu begitu saja gitu loh ya guys ya. Kenapa sih kalian itu nggak mikir gitu loh, bahwa orang itu ingin menipu kita gitu loh, ingin uangnya kita gitu loh. Harusnya kalian itu berpikir dengan sadar dan apa ya, positif gitu loh. Jangan sampai kalian itu ngasih uang ke orang yang nggak jelas gitu loh. Masih mending kalian itu uang itu ditabung buat diri kita sendiri, hasil kerja keras kita sendiri. Dan nanti kalau kita pulang ke Indonesia itu kita sudah punya segalanya ya kan. Atau enggak, mendingan kalian kasih ke keluarga kalian yang membutuhkan gitu ya kan. Ya boleh juga sih transfer ke keluarga kalian, juga harus dibatasi, jangan semuanya ya. Jadi seperti itu loh ya teman-teman, saran dari aku. Kalian itu hidup di apa ya, di negeri orang atau merantau di negeri orang, kerja di negeri orang atau kemanapun, itu harus berhati-hati dan harus bisa menjaga diri kita masing-masing, karena kejahatan itu ada di mana-mana loh ya guys. Dan berbagai macam cara mereka itu, si penipu ini berbagai macam cara untuk menipu kita gitu loh ya guys ya. Jadi kalian itu harus berhati-hati. Jadi itulah pengalaman pribadi aku ya, sering sekali ya teman-teman, aku tuh sering sekali. Dan saat aku libur juga kadang aku tuh nemuin ya, seperti kayak mbak-mbak, nggak tahu sih, aku juga nggak tahu dia itu orang TL atau orang Indo atau orang China gitu atau orang Hongkong, aku nggak tahu ya. Yang jelas sih aku sering sekali nemuin kayak di jalan-jalan gitu kan, lagi sama kakek-kakek atau sama laki-laki. Jadi seperti itu ya guys, banyak yang menawarkan diri gitu loh. Jadi kalau saran dari saya sih, kalian itu bekerjalah dengan baik, cari uang yang halal. Kalau kalian sudah sukses, pulanglah ke negara kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu ya guys, jangan membahayakan diri kita sendiri di negeri orang. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja cerita aku hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi tetap waspada dan berhati-hati, karena penipuan itu ada di mana-mana dan berbagai macam cara. Ingat ya. Terima kasih, bye bye, see you. Jadi intinya sih seperti itu, aku tuh cuman ingin ngasih tahu aja ke kalian semua yang belum tahu gitu ya, atau yang belum paham di Hongkong itu seperti apa. Mungkin yang sudah lama di Hongkong sih udah tahu ya di Hongkong itu seperti apa dan bagaimana, tapi ada juga sih beberapa yang dari mereka nggak begitu tahu dan begitu paham, apalagi yang jarang libur. Dan apalagi yang kalau misalkan dari Indonesia baru terbang ke Hongkong dan masih itu kan belum tahu apa-apa kan. Jadi harus berhati-hati kalau misalkan ada orang yang nanya sesuatu atau apapun ya, atau yang meminta nomor telepon kan. Nah ini juga aku tuh guys hampir lupa ya, minggu kemarin ya, aku tuh libur juga, aku tuh lagi duduk di salah satu mall yang dekat rumah juga. Aku tuh lagi duduk santai aja ya, terus di sebelahnya itu ada kakek-kakek juga guys, itu udah pakai tongkat gitu ya. Terus itu nanya ke aku, Cece katanya, boleh nggak aku pinjam handphone kamu? Dia bilang gitu kan. Hah, kok pinjam handphone? Untuk apa? Kata saya mau nelpon anak saya, katanya yang laki-laki, dia ada di rumah. Nanti aku minta dia suruh ambilin handphone aku dan dibawakan ke sini gitu loh ya. Terus aku bilang enggak aku bilang jangan, soalnya ini nomor handphone ini punya majikan aku bilang. Jadi maaf ya, aku bilang nggak bisa. Kalau menurut aku sih gini aja deh kakek, kamu pulang dulu ke rumah, terus kamu kan bisa kesini lagi, aku bilang gitu. Katanya rumah aku lumayan jauh, katanya, aku malas jalannya, kata dia. Terus aku bilang ya udah,
kalau malas ya kamu duduk aja di sini loh, aku bilang gitu kan. Nanti kalau pulang kamu baru dong bisa ambil handphone kamu. Untuk apa memang? Enggak, katanya aku ada sesuatu yang penting, mau tak omongin ke anakku, kata dia bilang gitu. Ya udahlah kamu pulang aja lah, aku bilang gitu. Jadi aku tuh nggak mau ya guys ya meminjamkan handphone aku ke kakek itu gitu ya. Soalnya aku tuh takutnya itu nanti nomor aku kan masuk ke dia, nanti dia nelponin aku terus ya kan, gitu loh guys. Terus nanti takutnya itu untuk macam-macam gitu loh. Jadi aku tuh pikirannya udahlah apapun itu aku tuh nggak percaya sama sekali. Dia malah ada lagi di mbak-mbak yang satunya lagi pinjam juga. Terus untungnya dia juga nggak mau karena dia dengerin omongan aku kan, jadi dia juga ngikutin aku, nggak mau gitu loh ya guys ya. Jadi begitu dia ya teman-teman. Terus dia itu pergi gitu ya, pulang ke rumah, biarin dia pergi tuh, alhamdulillah dalam hati aku. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan sembarangan ngasih handphone kita atau meminjamkan handphone kita ya teman-teman. Takutnya itu nanti digimanain gitu loh ya. Aku tuh ngeri gitu ya, takut gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke ya, jadi itu aja yang bisa aku bagikan hari ini, ceritaku hari ini ya. Jadi tetap waspada dan jaga diri baik-baik. Oke ya, terima kasih and bye bye.